Oke, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan ngobrolin soal sebuah seni yang jujur aja penting banget di dunia serba digital sekarang. Seni mengelola informasi. Coba deh bayangin, pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan data? Nyari satu file doang di laptop, atau satu email penting, atau bahkan satu fakta di internet? Rasanya susah banget. Pertanyaannya kan simpel ya, tapi jawabannya itu wah bisa rumit sekali. Dan disinilah masalah utamanya. Kalau nggak ada sistem yang benar, semua informasi berharga yang udah kita kumpulin, mau itu di perpustakaan, server kantor, atau bahkan di kepala kita sendiri, bisa-bisa hilang gitu aja, ketelan sama kebisingan digital. Pengetahuannya sih ada, tapi rasanya kayak nggak bisa kita gapai. Untungnya ada satu disiplin ilmu yang emang kerjaannya buat ngatasin kekacauan ini. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya organisasi informasi itu? Oke, kita mulai dari definisinya ya. Sederhananya gini, organisasi informasi atau kita sebut aja OI itu adalah praktek buat merapihkan segala hal yang membawa informasi. Bisa buku, artikel, website, apapun lah. Tujuannya cuma satu, supaya bisa kita temukan lagi dengan gampang pas dibutuhin. Nah, ini dia fondasi dari semua mesin pencari yang kita pakai setiap hari. Nah, yang menarik, OI ini bisa kita lihat dari 5 sisi yang beda-beda. Kita bisa ngatur informasi berdasarkan apa wujudnya, cara kita memahaminya, bentuk wadahnya, apakah itu buku fisik atau file digital, di mana dia disimpan, dan yang paling penting nih, untuk siapa informasi ini ditujukan. Semua faktor ini yang nentuin cara terbaik buat mengaturnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nerapin prinsip-prinsip tadi? Nah, salah satu alat paling kuat yang kita punya itu namanya metadata. Gampangnya, anggap aja metadata itu KTP-nya informasi. Kalau sebuah buku itu kita anggap data, nah, judul, penulis, sama tahun terbitnya itu metadatanya. Jadi, ini adalah informasi tentang sebuah informasi. Umumnya, metadata ini kebagi jadi dua. Ada metadata deskriptif yang ngejawab pertanyaan, ini apaan sih? Jadi isinya fakta-fakta dasar, judulnya apa, penulisnya siapa, kapan dibuat. Terus, ada metadata subjek yang jawabannya lebih dalam. Ini tuh tentang apa? Nah, disinilah kata kunci dan topik main peran penting buat bantu kita paham isi informasinya. Tapi jangan salah, metadata itu lebih dari sekedar label loh. Ada metadata administratif buat pengelolaan, metadata hak buat ngasih tahu siapa pemiliknya, ada metadata preservasi buat mastiin file nggak rusak, metadata teknis yang ngejelasin formatnya, misalnya JPG atau PDF, sama metadata struktural yang ngatur urutan halaman di e-book. Lengkap banget kan? Oke, jadi kita udah punya data tentang data. Sekarang, yuk kita lihat alat berikutnya yang bantu kita ngebangun peta pengetahuan yang sesungguhnya. Kita pakai contoh yang mungkin udah nggak asing lagi ya. Klasifikasi desimal Dewey di perpustakaan. Bayangin deh, semua pengetahuan manusia itu dibagi jadi 10 kategori besar. Dari 000 untuk umum sampai 900 untuk geografi dan sejarah. Ini ibaratnya level paling atas dari peta pengetahuan kita. Nah, sekarang kita coba masuk lebih dalam. Lihat deh, kelas 700, kesenian, itu dipecah lagi. Ada 720 buat arsitektur, 750 buat lukisan, 780 buat musik. Strukturnya mulai kelihatan kan? Dari yang umum banget jadi makin spesifik. Dan ini bisa kita telusuri lebih jauh lagi loh. Di dalam kategori musik atau 780, ada lagi pembagian yang lebih detail, misalnya musik vokal atau musik buat instrumen tertentu. Sistem kayak gini memungkinkan kita naruh informasi dengan presisi yang luar biasa di dalam peta pengetahuan yang super luas. Keren banget kan? Nah, supaya sistem klasifikasi kayak Dewey tadi bisa jalan, kita butuh yang namanya kosakata terkendali. Ini tuh intinya seperangkat istilah yang udah disepakati bareng-bareng. Jadi pas ada orang nyari mobil dan orang lain nyari otomotif, sistemnya tahu kalau dua kata itu maksudnya sama. Inilah yang bikin pencarian jadi konsisten dan akurat. Thesaurus itu contoh paling pas buat kosakata terkendali. Coba lihat di sini. Istilah silmitrix itu nggak berdiri sendiri. Dia punya hubungan ke istilah yang lebih luas, lebih sempit, dan istilah lain yang berkaitan. Ini yang ngebentuk jaring-jaring makna yang kaya, yang pastinya sangat ngebantu kita pas lagi nyari informasi. Oke, kita udah bahas metadata, sistem klasifikasi. Mungkin kedengarannya teknis banget ya. Tapi kenapa sih ini semua penting banget buat kita? Dan ini dia poin kuncinya.
Prinsip-prinsip ini tuh ibarat mesin yang nggak kelihatan tapi menggerakkan dunia digital kita. Setiap kali Anda memfilter produk di toko online atau pas Google secara ajaib bisa ngasih hasil yang relevan banget, sebenarnya Anda lagi nonton kekuatan organisasi informasi sedang bekerja. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Organisasi informasi itu bukan sekedar numpuk-numpuk data, tapi ia menciptakan sebuah peta. Peta yang nunjukin di mana letak tiap informasi dan gimana hubungannya sama informasi lain. Jadi kita bisa menjelajahi lautan pengetahuan yang luas ini dengan lebih percaya diri. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Sekarang ini kan manusia yang rancang semua sistem ini. Tapi dengan AI yang makin pinter dan bisa mengkategorikan informasi sendiri, apakah peran kita bakal berubah? Jangan-jangan di masa depan, sistem ini bakal dirancang sepenuhnya untuk kita, bukan lagi oleh kita. Ini pertanyaan yang bakal menentukan cara kita berinteraksi dengan ilmu pengetahuan di masa depan.